Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari pemakalah kelompok 7, yaitu dengan mata kuliah kerjasama lembaga pendidikan anak usia dini dengan materi yaitu pengorganisasian program kerjasama atau kemitraan yang beranggotakan yaitu Lufia Dwi Syaiful dengan NIM 1830109029, dengan saya sendiri yaitu Miftahul Jannah dengan NIM 1830109032. Selanjutnya itu Rahma Amalia Reza dengan NIM 1830109048. Yang terakhir yaitu Tia Laila Ramadhani dengan NIM 1830109059 dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Anggraini Daboti MPD. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi-materi saya, yaitu pada poin pertama yaitu tentang pengertian pengorganisasian. Pengertian organisasi menurut para ahli yaitu yang pertama Bapak Bernard mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Selanjutnya, menurut Bapak Oliver Selsom, John M. Pfiffner, S. Owen Land mengatakan beliau sepakat bahwa organisasi adalah gabungan kerja orang-orang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas. Selanjutnya, menurut Bapak Nanang Fatah menyebutkan bahwa organisasi adalah mempunyai dua pengertian umum. Yang pertama yaitu diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti sebuah perusahaan, sekolah, sebuah perkumpulan dan badan-badan pemerintah. Yang kedua yaitu merujuk pada proses pengorganisasian pekerjaan yang diatur dan dialokasikan di antara para anggota sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian organisasi adalah suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah penanganan manajer untuk mengejar tujuan bersama dan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada poin kedua yaitu bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama itu organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk tertua organisasi dan yang paling sederhana dalam organisasi ini. Struktur organisasinya relatif sedikit. Sebagai pemimpin puncak organisasi umumnya pemiliknya atau pemegang instansi. Selanjutnya itu organisasi garis dan staf. Pengertiannya itu terdiri dari dua kelompok orang-orang yang berpengaruh dalam menjalankan roda organisasi. Tujuan kelompok pertama ini adalah untuk menjalankan tugas-tugas pokok organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya itu yang ketiga, organisasi fungsional, yang mana pengertiannya adalah dalam organisasi ini pembagian tugas dan para pejabatnya dengan cara menyesuaikan dengan bidang keahlian, tidak menekankan pada hierarki struktural tetapi pada sifat dan macam fungsi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya itu organisasi metrik. Organisasi metrik adalah orang-orang yang di dalamnya ditugaskan dalam setiap organisasi fungsional. Selanjutnya organisasi proyek, yaitu apabila tujuan proyek ini sudah selesai, maka organisasi ini akan segera dibubarkan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tia Laila Ramadhani akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua, program kerjasama atau kemitraan. Menurut Epstein, mendefinisikan kemitraan sebagai koneksi antara sekolah dan anggota masyarakat, keluarga, organisasi, lembaga, bisnis yang terencana dengan sungguh-sungguh yang secara langsung atau tidak langsung. Sekolah dapat memilih peran yang dirasa sesuai dalam mengembangkan kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. Adapun bentuk-bentuk kemitraan, yang pertama pengasuhan, yang kedua pembelajaran peserta didik di rumah, yang ketiga komunikasi, yang keempat sukarelawan, yang kelima pengambilan keputusan, yang keenam kolaborasi dengan masyarakat. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat kemitraan. Yang pertama yaitu bagi peserta didik. 1. Meningkatkan kemampuan prestasi peserta didik dan menurunkan angka dropout. Yang kedua, tingkat kehadiran peserta didik lebih tinggi dan kesempurnaannya pekerjaan rumah lebih terjamin. Yang ketiga, peserta didik mampu memperlihatkan perilaku dan sikap yang lebih positif. Yang keempat, tingkat kelulusan dan partisipasi anak dalam memasuki sekolah pada jenjang berikutnya lebih tinggi. 5. Pandangan dan harapan para peserta didik tinggi. 6. Mampu memfasilitasi penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi peserta didik yang berkemampuan rendah. 7. Perilaku antisosial pelajar, seperti penggunaan alkohol dan kekerasan akan berkurang sejalan dengan peningkatan keterlibatan keluarga. 8. Anak mampu mengembangkan rencana masa depan yang realistis. Selanjutnya yang kedua, bagi sekolah, yang pertama, menjadikan para guru lebih baik moralnya dan tingkatannya lebih tinggi dari orang tua. 2. Sekolah akan memperoleh dukungan yang lebih dari keluarga dan reputasi yang tinggi di masyarakat. 3. Seluruh aktivitas akademik di sekolah memiliki performa yang jelas. 4. Sekolah dapat mempercepat keberhasilan pembentukan performa siswa. Yang ketiga, bagi orang tua dan masyarakat. 1. Orang tua dapat terpenuhi harapannya akan pendidikan bagi anaknya di sekolah. 2. Masyarakat akan terbantu dalam mengatasi berbagai masalah sosial. 3. Penilaian orang tua dan masyarakat kepada para pendidik meningkatkan dan sikap mereka terhadap program-program lebih positif. 4. Beban orang tua menjadi berkurang, baik beban psikologis maupun finansial. Kepercayaan kepada sekolah meningkat. Selanjutnya yaitu prinsip kemitraan. Yang pertama, bekerja secara bertahap antara guru dan karyawan melalui workshop dan identifikasi kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. 2. Pemberdayaan guru dengan melibatkan mereka dalam mendesain kurikulum dan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya pengalokasian anggaran. Yang ketiga, menciptakan kebijakan terbuka bagi peserta didik, guru, dan anggota masyarakat sekolah, termasuk penjadwalan bersama beberapa agenda kegiatan sekolah. 4. Menyatakan harapan bersama untuk mewujudkan kebersamaan antara guru dan karyawan. 5. Hadapi guru-guru yang cenderung melepaskan diri dan berdayakan staf untuk terlibat dalam mengatasi masalah rekan-rekan mereka yang terkait. 6. Doronglah para guru dan karyawan agar berani mengambil resiko berkaitan dengan perubahan. 7. Ciptakan kepemimpinan yang kuat di sekolah dengan menekankan nilai-nilai kebersamaan. Berilah penghargaan atas usaha yang dapat meningkatkan kerjasama yang bermakna atau menguntungkan bagi lembaga. Sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya Lufia Dwi Saiful ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya pada poin G dan H, yaitu yang G, kemitraan sekolah dengan keluarga. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendorong pembelajaran anak. Yang kedua, menunjukkan pengharapan yang tinggi atas anak-anak mereka, baik prestasi sekarang maupun masa depannya. Yang ketiga, terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka, baik di sekolah maupun di masyarakat. Anak-anak yang berasal dari status sosial ekonomi rendah dan etnis yang berbeda memerlukan biaya yang sebanding untuk menyamankan diri dengan kelas sosial yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, pada poin yang terakhir, H, kemitraan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, pemimpin sekolah dan para pengambil kebijakan harus menolong rekonseptualisasi sekolah negeri untuk memupuk pentingnya sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, pihak sekolah dan organisasi sosial lainnya diharapkan menyediakan link layanan secara hati-hati dengan mempertimbangkan cakupan, kebutuhan dana, dan jenis layanan yang akan diberikan. Dan yang terakhir, mencari alternatif sumber pendanaan bagi proyek kegiatan bersama masyarakat dengan selalu menjaga konsistensi dan stabilitas. Semakin besar dan kompleks kegiatan, maka semakin besar pula membutuhkan pendanaan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.